Saudara Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan kenaikan UKT hanya berlaku untuk mahasiswa baru, namun mahasiswa menuntut biaya kuliah yang lebih murah. Ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang berunjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal UKT yang naik 100 hingga 110%. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa memaksa masuk ke gedung rektorat dan meminta bertemu dengan Rektor Universitas Brawijaya Malang. Sebelumnya, aksi unjuk rasa menolak kenaikan UKT juga dilakukan mahasiswa Universitas Riau. Mereka juga mendesak aturan soal UKT dicabut. Ramainya penolakan kenaikan UKT membuat Komisi 10 DPR memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Nadiem menyatakan prinsip dasar UKT adalah berjenjang atau subsidi silang, di mana bagi para mahasiswa mampu membayar lebih banyak dan mahasiswa yang tidak mampu membayar lebih sedikit. UKT itu selalu berjenjang. Apa artinya berjenjang? Artinya bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu, mereka membayar lebih banyak, dan mahasiswa yang tidak mampu, dia membayar lebih sedikit. Ini memang azas yang sudah selama ini dilaksanakan untuk UKT di perguruan tinggi kita, karena azas keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia itu harus dijunjung tinggi. UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Karena kita ini kan Anggota Komisi 10 DPR Putra Nababan cecar Mendikbudristek soal kenaikan uang kuliah tunggal yang dinilai naik tak wajar. Salah satu contoh kasus mahasiswa yang penghasilan orang tuanya 2 juta per bulan dan harus membayar 8,7 juta rupiah. Bahkan ada 50 orang gagal masuk perguruan tinggi akibat kendala UKT. Contoh kasus ya, calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7. Dan mereka beranggapan bahwa ketika permen ini belum ada, UKT hanya sampai golongan 6. Tapi setelah adanya Permendikbud, UKT dibuka dengan golongan 12. Artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru. Inilah kualitasnya maksud saya. Kita harus sama-sama menyadari inilah kualitas dari rektorat dalam menerjemahkan permen. Yang korbannya adalah adik-adik mahasiswa, bahkan di tempat ini mereka dilaporkan ke polisi. Meskipun kemudian dicabut lagi, inilah yang harus kita sadari sama-sama. Sebelumnya, Kemendikbudristek Dikti menanggapi protes uang kuliah tunggal yang dinilai mahal. PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud menyatakan pendidikan tinggi merupakan tertiary education atau pilihan yang tidak masuk wajib belajar 12 tahun. Dari sisi yang lain, kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya, tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Keluhan disampaikan Ketua BEM Universitas Jenderal Sudirman di rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR, yang menyebut kenaikan UKT di Universitas Jenderal Sudirman mencapai 500%. UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300 sampai 500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu, gitu. Kenaikan UKT membuat mahasiswa khawatir tidak bisa meneruskan kuliah. Dari 5 universitas negeri di Indonesia, kami mencoba melihat perbandingan biaya UKT pada 2024. UKT tertinggi ada di Universitas Gadjah Mada yang mencapai 30 juta rupiah. Sementara rata-rata UKT di UGM 4 juta rupiah. Di Universitas Airlangga, UKT tertingginya mencapai 25 juta rupiah, sementara rata-rata UKT di Unair 5 juta rupiah. Sementara di IPB, UKT tertinggi mencapai 25 juta rupiah, sedangkan UKT rata-ratanya di kisaran 5 juta rupiah. Sementara di IPB, UKT tertinggi mencapai 25 juta rupiah, sedangkan UKT rata-ratanya di kisaran 5 juta rupiah. Sementara di UI, UKT tertinggi mencapai 20 juta rupiah, sedangkan rata-rata UKT di UI di kisaran 8 juta rupiah. Beralih ke ITB, UKT di sana mencapai 15 juta rupiah, sedangkan rata-rata UKT 5 juta rupiah. Yang juga jadi perhatian adalah uang iuran pengembangan institusi. Di Unair, iuran pengembangan institusi ada di kisaran 270 juta rupiah, sementara rata-ratanya di kisaran 60 juta rupiah. Sedangkan di IPB, IP tertinggi ada di kisaran 225 juta rupiah,
sedangkan rata-ratanya sekitar 60 juta rupiah. Beralih ke UI, iuran pengembangan institusi tertinggi mencapai 160 juta rupiah, sementara rata-rata 48 juta rupiah. Di ITB, IP tertinggi mencapai 140 juta rupiah, sementara rata-rata ada di kisaran 70 juta rupiah. Sedangkan UGM, IP tertinggi mencapai 50 juta rupiah, sementara rata-rata IP di kisaran 25 juta rupiah. Mengutip data dari Kemendikbudristek, distribusi uang kuliah tunggal mahasiswa tahun 2023 kelompok rendah di level 1 dan 2 sebesar 24,4%. Lalu 69,7% masuk dalam UKT menengah kelompok 3 hingga 7 dan 5,9% masuk dalam kelompok UKT tinggi di kelompok 8 hingga 12. Lalu di tahun 2024 sebesar 29,2% mahasiswa masuk ke dalam kelompok UKT rendah atau kelompok 1 dan 2. Sebesar 67,1% dalam kelompok menengah atau kelompok 3 hingga 7, lalu 3,7% populasi mahasiswa di Indonesia masuk dalam kelompok UKT tinggi atau di kelompok 8 hingga 12. Pemerintah harus mengambil tindakan cepat terkait kisruh kenaikan uang kuliah tunggal agar tidak ada mahasiswa yang putus kuliah gara-gara tak bisa bayar uang kuliah. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi